ketika membaca sebuah sejarah, sejarah itu dibuat oleh pemenang. Dan gue juga cukup skeptis sebenarnya untuk permasalahan itu. Halo guys, welcome back to podcast Kamar. Dan kali ini gue bakal nonin kalian. Seperti biasa, gue mengajak tidak jelas apakah kalian tertarik untuk mendengarkannya atau tidak. Tapi kali ini gue pengen bahas sebuah buku yang sedang gue baca. Ya, pernah gue bahas sebelumnya, itu buku teman gue tentang resistansi militer. Dan teman gue sebelah kamar namanya Iksan Yosari, penulisnya, dan gue baru baca dikit sih. Tapi dari sini gue sedikit banyak tahu bagaimana terbentuknya TNI. Jauh sebelum ada namanya TNI, bagaimana, ya intinya bagaimana TNI itu bisa ada di Indonesia. Gue pengen bahas sedikit sebenarnya, tapi karena gue belum keluar bacanya, jadi masih agak ragu gitu untuk kayak apa namanya ya, masih ragu untuk membahasnya karena ini tentang militer. Emang gue udah dari dulu tahu sih kayak di militer pasti ada politik juga, politik secara global di Indonesia gitu ya, untuk dengan presiden dan segala macam. Tapi tetap ketika membaca sebuah sejarah, sejarah itu dibuat oleh pemenang. Dan gue juga cukup skeptis sebenarnya untuk permasalahan itu. Karena sejarah dibuat oleh pemenang. Jadi bakal ada dua versi pemenang dan versi yang tidak menang. Menyebutkan kalah ya pasti ada menang dan kalah kan. Jadi apa ya, tidak mengetahui kebenarannya seperti apa. Bisa jadi kombinasi keduanya, atau memang yang dibuat oleh pemenang itu memang cerita aslinya. Tapi karena gue kayaknya kebanyakan nonton film, jadi gue kayak ngelihatnya tuh kayak apa ya, tidak 100% itu benar. Pasti ada bumbu-bumbu untuk mencitrakan seorang pemenang bahwa mereka adalah superhero-nya dan yang kalah adalah villain. Dan kebanyakan selalu dari dulu selalu kayak gitu, yang menang adalah superhero, yang kalah adalah villain. Bagaimana kalau seandainya itu terbalik? Oke, ini terlepas dari buku yang gue bahas ya. Gue pengen bahas tentang yang kayak seorang pemenang dan seorang yang kalah, terlepas dari semua yang gue bahas sebelumnya. Ketika gue berpikiran gimana yang terjadi sebelumnya, atau masa sebelumnya diputar balik, yang menang itu adalah villain, yang kalah itu adalah sebenarnya superhero nya. Tapi superhero dimanapun ceritanya kayaknya selalu menang. Jadi aneh gitu kan, kalau sekalipun dia villain dan dia menang, dia adalah superhero. Sekalipun dia superhero tapi kalau dia kalah, dia akan menjadi villain dari cerita si pemenang. Nah, kemudian ada pergejolakan yang namanya, kalau gue main game, namanya Europe Universalis 4. Nah, di situ ada rebel bangkit ketika si pemenang perang bisa dibilang tidak mengurus atau mengatur negara yang dimenangin, dan bakal ada namanya rebel. Nah, rebel di sini akan menjadi sebuah villain yang si negaranya harus basmi. Karena di otakku seperti itu. Nah, kemudian gue habis nonton film True Memoirs of the International Assassin. Itu film komedi bagus, kalian harus nonton. Nah, tapi masalahnya adalah di film itu ada 3 orang yang berkuasa: presiden, mafia Rusia, dan rebel. Nah, ketiganya saling ingin bunuh satu sama lain. Kayak si rebel pengen ngebunuh presiden agar si rebel naik, tapi si presiden pengen bunuh si Rusia karena si Rusia itu yang megang kendali untuk transaksi narkoba kayaknya di negara tersebut. Tapi si Rusia ini pengen bunuh si rebel karena berusaha menjaga agar si presiden ini tidak digulingkan dan dia tetap bisa bertransaksi di negara tersebut atau berjualan lah di negara tersebut. Nah, di satu cerita adalah si rebel ini pengen menggulingkan
pengen menggulingkan si presiden ini agar mereka bisa berkuasa dan membasmi. Kalau si presiden guling, otomatis si Rusia juga akan kesulitan ketika si rebel ini naik, karena kayak ini negara gue dan gue harus membersihkan negara gue dari A, B, C, D segala macam. Jadi kayak rebel ini ternyata bukan villain, tapi orang yang pengen menegakkan kebenaran. Nah, tapi ketika si villain ini adalah ingin memberontak, ketika terjadi kata-kata pemberontakan, otomatis adalah rebellious, dan itu adalah villain yang pengen menghancurkan sesuatu atau menggantikan sesuatu. Tapi di satu sisi mereka berpendapat bahwa kita bukan orang jahat, kita orang baik yang pengen mengembalikan stabilitas negara. Ya, mindset orang beda-beda sih. Itu yang terkadang ketakutan untuk gue sendiri ketika gue mencoba untuk memahami dari banyak sudut pandang, adalah ketika gue merasa kayak salah satu itu adalah sebuah kebenaran dan gue melalaikan yang lain itu adalah sebuah kebohongan, atau sebuah, bukan bohongan sih, sebuah kejahatan, sebuah kesalahan. Kebenaran dan kesalahan, tapi tidak seutuhnya semua yang benar itu adalah benar dan yang salah itu selalu salah. Pasti ada hal yang baik di sebuah konsep kesalahan, tapi lebih dominan kesalahannya daripada kebaikannya. Begitu juga dengan kebenaran, karena ketika ingin menggulingkan kalau di film The Memoirs of the International Assassin ini, True Memoir of the International Assassin, dia pengen si rebel ini pengen ngebunuh si presiden. In any case, pembunuhan bukan hal yang dibenarkan, dan ketika mereka mengatakan hanya itu satu-satunya, karena kalau untuk dijatuhkan, presiden memegang kendali untuk setiap aspek kenegaraan, salah satunya militer dan kepolisian. Jadi ketika rebel ini nggak mungkin menjatuhkan si presiden kecuali bersatunya warga dan masyarakat. Tapi permasalahannya adalah warga dan masyarakat ini sangat ketakutan ketika berhadapan dengan militer atau kepolisian dari negara tersebut. Jadi mereka, ya udah, gue mundur deh. Mereka tertekan. Jadi si rebel ini tidak bisa membawa masyarakat atau warganya untuk ikut memberontak, sehingga akhirnya ya pergejolakan seperti itu. Walaupun pada akhirnya ketiga-tiganya mati. Si presidennya mati, Rusianya mati, dan si rebelnya, ketuanya mati. Jadi yang naik adalah anaknya si rebel, yang sebenarnya kalian harus tonton sendiri, karena kayaknya ini film action komedi dan seru sih. Pemeran utamanya adalah seorang penulis fiksi action, ya something gitu. Sangat bagus ceritanya sih. Kayak gue melihat banyak sisi yang sebenarnya benar tapi itu ternyata salah, yang salah ternyata memang salah. Aduh, tapi intinya kayak gitu. Tapi itu film bagus, kalian harus tonton. Jadi balik lagi ke musim utama, nggak tahu apa tadi kita bahas, tapi intinya seorang pemenang bisa menceritakan sebuah kejadian itu adalah dari sudut pandang si pemenang, dan membuat si yang kalah adalah menjadi sebuah kesalahan atau villain atau orang jahat. Padahal yang sebenarnya belum tentu seperti itu. Tapi kalau kita mendengarkan dari sisi villainnya yang kalah, mereka menganggap pemenang itu adalah sebuah kejahatan, kecurangan, apalah segala macam. Jadi si villain merasa apa yang dilakukannya benar, sedangkan si yang pemenang merasa apa yang dilakukan itu adalah benar. Tapi ceritanya selalu kontradiktif, tidak berubah kayak saling bertentangan. Mereka merasa mereka sama-sama pemenang, dan asumsi adalah ya berarti itu adalah pola pikir mereka dan keyakinan mereka, sesuatu hal yang tidak bisa dirubah begitu saja dengan pemahaman yang ada di otak mereka masing-masing. Sehingga ketika gue mendengar kata ya pemenang yang menulis sejarah, berarti itu tidak 100% sebuah kebenaran.
mungkin benar menurut pandangan mereka dan cerita dari mereka, dan mungkin ada beberapa cerita yang sebenarnya yang ditutupi, yang kayaknya ini tidak layak untuk masuk sejarah. Tapi tetap saja itu bukan ya cerita yang sebenarnya, karena masih ada hal yang disembunyikan dan pemikiran dari seorang pemenang, karena pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Dan ya kira-kira seperti itu sih intinya. Setidaknya kalian bisa mendapatkan apa yang gue maksud. Gue bukan orang yang bisa menjelaskan atau mengajarkan, mungkin karena emang gue bukan orang yang bisa mengajarkan atau menjelaskan, tapi intinya ya itu pandangan gue nggak tahu pandangan kalian gimana. Tapi yang pasti gue berharap bukan sesuatu yang salah ya yang gue omongin. Ya mungkin ada salahnya dan mungkin banyak salahnya, tapi jadi itu pemikiran gue untuk saat ini, dan mungkin ketika gue kedepannya bakal bisa berubah atau bisa semakin kuat pemikirannya, who knows. Kita terus belajar pastinya. Tapi gue selalu orang yang susah untuk belajar dari kesalahan. Oke, itu pembahasan lain. Tapi intinya ya itu yang gue pikirkan selama ini. Setidaknya itu yang bisa gue dapat sekarang dari pemikiran gue yang sekarang terhadap seorang pemenang dan terhadap orang yang kalah atau kelompok, apapun itulah. Setiap pertikaian pasti ada yang menang dan yang kalah. Kalau draw, dibilang draw pun tidak, karena pasti ada yang kalah dan yang menang. Yang menang ketika dianggap draw adalah ketika peperangan belum berakhir. Jadi perseteruan perselisihan itu tidak akan pernah berakhir seri atau draw, karena pasti harus ada yang menang dan yang kalah. Iya kayak bola aja lah, ketika bermain bola skor sama, kemudian ada hitungan agregat. Kalaupun tidak pakai agregat, bakal ada babak tambahan waktu untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi tidak yang benar-benar seri sih di dunia ini, pasti harus ada yang menang dan yang kalah. Sekalipun perdamaian, ketika bahas perdamaian panjang lagi, tapi intinya perdamaian itu adalah hal yang diciptakan oleh yang menang. Oke, gue menang, kita berdamai. Lu boleh tinggal sini dengan aturan gue, atau lu keluar dari sini. Tetap ada sisi yang kalah. So, thank you udah dengerin podcast Kamar Dugan dengan ocehan gue yang tidak masuk akal atau tidak make sense atau ya apapun menurut kalian. Tapi itu pemikiran gue untuk saat ini. Kalian berpikir seperti apa? Up to you. Gue pengen bilang tulis di komen, tapi agak aneh. Tapi ya baik lagi, intinya gue membuat podcast ini adalah untuk membenarkan bagaimana cara gue penyampaiannya. Mungkin masih jauh dari kata penyampaian dengan baik dan benar, tapi setidaknya gue bakal terus berusaha dan belajar memperbaikinya. Oke. Thank you for listening. Selama ini gue udah gak tau nih udah berapa menit, gue gak bisa ngecek lagi. Bukan gak bisa ngecek sih, gak tau posisinya di mana. Udah, thank you guys. Selamat menikmati tontonan kalian selanjutnya. Dan have a nice life. Bye bye.